Halo teman-teman, balik lagi nih di channel Kaijo Ryu. Gimana nih lebaran kalian? Semoga kalian yang masih dapat THR tuh uangnya tidak masuk ke investasi bodong. Tak terasa nih, udah seminggu berlalu dan episode kedua dari Tensura Season 3 ini sudah rilis. Seperti biasa, gue akan membahas hal-hal menarik nih dari episode kali ini. So, langsung aja kita mulai. Ntar kena copyright lagi bikin lagu opening apa ya? Welcome to my channel, welcome to my channel, welcome to my channel, ya! Oke, sebelum masuk ke pembahasan, seperti biasa nih, gue mau ngedisclaimer dulu beberapa hal penting yang harus kalian tahu. Yang pertama, konten ini tuh udah pasti isinya adalah spoiler. Gue sangat mengharapkan kebijakan kalian dalam menonton video ini. Yang kedua, gue akan berusaha membahas lingkup episode 2 aja dan tidak akan terlalu kemana-mana. Yang ketiga, gue pasti bisa salah dan lupa dalam mengartikan pembahasan di video ini. Jadi, gue sangat terbuka dengan namanya masukan dan saran. Tapi, gue harap jangan terlalu spoiler. Gue harap kalian paham. Langsung aja, kita mulai. Episode ini dibuka dengan adegan Laplace yang kembali dari Ruberios setelah membunuh Roy Valentine. Seperti dugaan gue di pembahasan sebelumnya kalau adegan ini tuh bakal tetap ada, dan ternyata malah menjadi pembuka dari episode kedua ini. Dengan hilangnya Clayman dari koridor jiwa Cagalli, memastikan bahwa badut ini tuh sudah benar-benar mati, yang membuat seisi ruangan meratapi dengan kematiannya si Clayman ini. Laplace mengatakan dia juga tidak percaya awalnya, tapi setelah mendengar dari Roy Valentine dapat dipastikan nih bahwa Clayman sudah benar-benar mati. Tyr juga berkata nih kalau Roy itu setara dengan Kazalin, dan Laplace mengatakan bahwa dirinya tuh sedang hoki dikarenakan bulan sedang mati. Apa artinya bang? Ya intinya adalah bulan tua atau masa akhir sebelum purnama. Dan karena Roy itu adalah vampir, makanya kekuatannya tidak sesempurna saat purnama. Ya walaupun menurut gue ini adalah merendahnya si Laplace aja gitu. Balik lagi nih ke rapat badut, Cagalli mengatakan selain kematian dari Clayman banyak banget gitu hal kerugian yang dialami oleh Clayman, seperti markas, pasukan, dan harta Clayman itu sudah diambil alih oleh negara Tempest. Ya berkat rencana Tempest yang mengirim dua pasukan di tempat yang berbeda yang membuat mereka teralihkan. Yuki mengatakan untuk sekarang kita harus sedikit tenang dan memikirkan baik-baik rencana selanjutnya. Yuki juga bilang kalau dia ingin sedikit merebut kembali harta yang dirampas dengan rencana kecilnya. Apa bang rencananya? Gua nggak bisa sebutin detailnya karena ini muncul kok di season 3. Intinya ini tuh bersangkutan dengan pedagang dari timur. Lanjut, sekarang kita berpindah nih ke Ruberios, negara yang sangat ideal, negara yang terbaik di jajaran negara-negara barat. Di sini semua orang hidup dengan sangat teratur dan segala hal itu sudah ditentukan. Jadi nggak ada tuh yang namanya pengangguran ataupun kemiskinan. Tapi sempat disinggung nih di light novel bahwa mereka tuh seperti burung yang terkurung di dalam sangkar. Mereka hidup layak tapi tidak bisa bergerak bebas. Nah itulah gambaran seperti apa negara Ruberios. Hinata mengatakan walaupun negara ini sangat ideal, dia juga tahu gitu bahwa negara ini dipimpin oleh pendeta agung Louis yang mengajarkan ajaran luminus dan memiliki kembaran yaitu Roy Valentine, yang berpura-pura gitu menjadi teror untuk negara Ruberios. Hinata juga tahu gitu perihal Ruminus yang menjadi Tuhan sekaligus menjadi Raja Iblis yang ada di Ruberios. Lalu scene berpindah nih menampilkan flashback dari Hinata saat bergabung ke pasukan Gereja Suci Barat yang berhasil dalam waktu 1 tahun. Dalam 2 tahun, dia sudah menjadi komandan dari Ksatria Gereja Suci Barat. Oh ya, sayang banget nih flashback Hinata saat sebelum bereinkarnasi itu tidak dimunculin di sini. Tapi gue cukup yakin gitu bakal dimunculin nanti di season 3 ini. Setelah mengetahui sisi gelap dari Ruberios, Hinata yang sudah terdoktrin dengan ajaran Gereja Suci Barat, dia berusaha untuk membunuh Louis dan Roy Valentine dan berhasil membunuhnya walaupun Hinata menjadi sakarat. Saat itulah muncul Luminas yang menghidupkan kembali Roy dan Louis. Nah, di sini Luminas menggunakan ultimate skill Asmodeus Lord of Lust yang merupakan ultimate skill seri iblis yang levelnya itu bisa dibilang setara dengan Beelzebub Rimuru. Maksudnya tuh bukan level kekuatannya setara ya, tapi tingkatannya tuh sama-sama di seri iblis. Intinya skill ini tuh dapat memanipulasi kehidupan ataupun kematian.
Nanti gue bahas lebih dalam lagi. Setelah diselamatkan Luminas, Hinata juga diberitahu nih kalau dia ini terlalu menjunjung tinggi keadilan. Sampai-sampai dia tidak bisa memikirkan siapa itu lawan yang ada di hadapannya. Dalam 7 hari, Hinata juga akan dites nih oleh Seven Luminaris. Jika Hinata berhasil, Hinata boleh tuh menantang Luminas. Tapi setelah berhasil melewati Seven Luminaris, ternyata sia-sia gitu. Hinata tetap kalah oleh Luminas. Karena perbedaan kekuatan yang sangat jauh membuat Hinata sadar. Dan membuat Hinata menjadi mengagumi Luminas dan menghormatinya. Balik nih ke masa sekarang, Hinata berkata nih, walaupun vampir, Luminas dan bawahannya tuh hanya meminum sedikit darah dari pengikutnya sebagai makanan. Dan menurut Luminas, semakin senang warga Ruberio, semakin enak gitu kualitas darahnya. Luminas juga melarang gitu bawahan-bawahannya untuk menyerap darah dalam jumlah skala besar. Setelah bertemu dengan Louis mengabarkan kematian adiknya yaitu Roy Valentine yang dibunuh oleh penyusup yang sempat lari dari Hinata. Louis juga mengatakan peran Roy sebagai ancaman negara Ruberios itu telah hilang dan akan melemahkan keyakinan dari para pengikutnya. Nah, ini menarik nih, nanti gue jelasin di akhir-akhir. Oh ya, gue juga mau ngingetin kalau timelinenya ini ada saat Walpurgis masih berlangsung dan Luminas masih berada di Walpurgis. Ya, just reminder aja. Saat Louis membahas Rimuru dan negaranya, Louis juga menyinggung nih tentang perang Tenma. Apa bang perang Tenma bang? Ya, perang Tenma itu adalah perang yang terjadi 500 tahun sekali yang dilakukan oleh para malaikat. Gua nggak bakal spoiler terlalu jauh. Intinya, malaikat yang ada di Tensura itu tidak seperti yang umumnya diketahui, melainkan adalah sosok pengganggu yang suka berbuat kerusakan yang ada di dunia kardinal, khususnya ke negara-negara yang sangat maju. Contohnya yaitu adalah negara Ruberios. Makanya Louis itu berpikir gitu untuk membiarkan Rimuru membangun negaranya dan ada untungnya gitu untuk Ruberios. Karena pasti para malaikat itu akan tertarik ke negara Tempest ketimbang ke negara Ruberios. Lalu Luminas yang kembali setelah Walpurgis menceritakan kejadian yang ada di Walpurgis dan merasa sangat jengkel gitu perihal kematian dari Roy Valentine. Karena dia itu tidak bisa gitu membangkitkan Roy Valentine kembali dengan skill Asmodeusnya. Nah, secara tidak langsung ini mengonfirmasi gitu bahwa Asmodeus tidak bisa digunakan kepada mayat yang tidak ada di dekat Luminas pada saat kematiannya. Atau mungkin mayatnya itu sudah terlalu lama dan tidak bisa dihidupkan lagi karena jiwanya tuh sudah tidak ada di sekitar jasadnya. Luminas juga mengatakan perihal Veldora yang ada di sisi Rimuru dan memikirkan langkah apa yang harus dilakukan untuk Ruberios perihal Rimuru dan Tempest ini. Lalu Hinata juga berkata bahwa dia akan mengalahkan Veldora. Nggak tuh. Sangat pede sekali mbak-mbak penguasa labirin ini. Luminas bilang kalau mengalahkan Rimuru itu mungkin kau punya sedikit kesempatan. Tapi untuk mengalahkan Veldora kau bukanlah tandingannya. Ibarat bencana alam yang bisa dibuat oleh sihir, Veldora itu adalah bencana alam itu sendiri yang memiliki kesadaran. Dia adalah bencana mutlak yang tidak mungkin bisa dikalahkan oleh pedang dan sihir, apalagi sama pede. Lalu Louis bilang di masa lalu Negros negara yang dipimpin Luminas rata oleh Veldora yang membuat Luminas jadi sangat benci kepada Veldora. Dan Luminas aja itu masih belum bisa gitu mengalahkan Veldora, apalagi modal pede. Hinata yang pertarungan pertamanya tidak mendengarkan Rimuru mulai sadar gitu bahwa dia telah salah besar dan mengkonfirmasi nih bahwa yang memberikan informasi ke Hinata adalah pedagang dari timur. Dan Hinata mencurigai berarti ada orang dalam nih yang melancarkan aksi dari pedagang dari timur. Ya sudah pasti siapa lagi kalau bukan Yuki. Lalu karena bingung gitu Luminas tuh harus melakukan apa nih ke negara Tempest. Akhirnya Luminas itu memutuskan untuk membiarkan Rimuru dan tidak usah mengusiknya. Louis juga bilang apa Rimuru mau menggantikan Roy sebagai teror dari manusia. Luminas bilang itu sangat mustahil. Rimuru sudah menegaskan dirinya kepada Demon Lord bahwa dia ingin membangun negara yang dimana manusia dan monster itu bisa hidup dengan damai. Jika ada yang berani menghalanginya, mau itu Gereja Suci Barat ataupun Demon Lord, maka Rimuru akan menjadi lawannya. Nah, balik nih ke topik yang gua skip tadi perihal teror dari manusia di Ruberios yang hilang akan meremahkan para pengikut ajaran Luminas. Nih Ani Uwe jelasin ya pelan-pelan. Jadi, ajaran dari negara Ruberios itu memiliki doktrin kuat yang menyatakan kalau monster adalah musuh bagi manusia. Kalau sampai Gereja Suci Barat membiarkan Rimuru bergerak bebas, berarti akan membuat pertanyaan besar gitu bagi para pengikutnya.
mana nih gereja suci barat kok nggak memberhentikan Rimuru, malah diem aja. Kalau mereka sampai ragu, akan melemahkan keyakinan terhadap Luminas. Nah ini memiliki maksud tersendiri nih. Jadi Luminas tuh memiliki cara cheat untuk memperkuat dirinya dengan membuat dirinya itu disembah dan diyakini. Maka akan membuat Luminas menjadi semakin kuat. Semakin banyak mengikuti yang beriman, semakin kuat pula si Luminas. Tapi ini juga sedikit memperkuat siapapun yang mengimani Luminas. Contohnya adalah Adalman. Di season 2, Adalman bilang kan bahwa imannya kepada Luminus itu telah lama mati dan membuat dia tidak bisa menggunakan sihir sucinya lagi. Kurang lebih seperti itu. Makanya melemahnya keyakinan terhadap Luminas sangat merugikan menurut Louis. Luminas juga menambahkan, ya untuk sekarang hanya itu gitu yang bisa kita lakukan. Dan Rimuru sepertinya masih membuka peluang untuk berpolitik dengan negaranya. Lalu Louis dan Hinata itu diminta untuk tetap meyakinkan para pengikutnya untuk bersiaga dan tidak perlu mengusik Tempest. Lalu Shin berpindah nih ke rapat yang diadakan di Falmouth. Edomalis mengatakan dia akan turun tahta dan Falmouth akan mengganti kompensasi yaitu 10.000 koin emas. Bangsawan yang ada di situ mengatakan bahwa harta dari negara Falmouth tidak mungkin bisa menyanggupi kompensasi ini. Lalu Shin memperkenalkan Edward nih, adik dari Raja Edomalis yang ikut di rapat tersebut. Blue Moon memberikan surat secara resmi gitu bahwa dia mengecam perbuatan Falmouth dan berada di pihak negara Tempest. Raja Gazel juga tidak memberikan jawaban nih ke Falmouth tentang keberpihakannya. Ya sudah jelas juga gitu bahwa Gazel sudah pasti ada di pihak Rimuru dan negara Tempest. Lalu ada yang menyinggung nih satu nama yang menurut gue menarik banget nih, yaitu adalah Masayuki. Dia adalah sosok pahlawan yang sangat terkenal dan memiliki pencapaian yang sangat tinggi. Dan mereka berusaha untuk meminta bantuan dari Masayuki ini. Nah perihal Masayuki ini, dia tuh bakal muncul di season 3 dan akan dijelaskan backstory-nya. Jadi gua harap kalian tidak usah nih spoiler di kolom komentar. Kita hargainlah teman-teman kita yang cuma menikmati animenya aja dan ingin tahu tentang episode 2 ini. Kayaknya nggak adil banget gitu kalau kalian sampai men-spoiler terlalu jauh tentang Masayuki itu siapa. Jadi gua harap jangan di-spoiler terlalu jauh. Please, jangan. Pada saat membicarakan Masayuki, tidak lama muncul nih pasukan dari Falmouth yang menginformasikan tentang Walpurgis bahwa Rimuru tuh sudah mendeklarasikan dirinya sebagai Demon Lord, yang membuat para bangsawan itu sedikit lega karena berpikir gitu Rimuru pasti akan dibunuh di Walpurgis. Tapi muncul satu pasukan lagi yang menyampaikan bahwa Rimuru baru saja membunuh Clayman dengan mudahnya. Ray dan Carrion juga mengundurkan diri dari Dewan Demon Lord dan menjadi bawahan dari Milim, yang membuat Demon Lord tersisa 8 orang dan mendeklarasikan dirinya bahwa sekarang mereka adalah The Octagram. Edomalis bilang, tuh kan gue bilang apa? Ancamannya tuh bukan cuma si Veldora, melainkan Rimuru adalah ancaman yang sangat nyata. Dan Edomalis mengakui itu semua kesalahannya karena serakah dan menyatakan dia turun tahta dan menyerahkan posisinya itu ke adiknya, yaitu Edward. Dan akhirnya Falmouth dan Tempest yang diwakilkan oleh Diablo menandatangani perjanjian damai. Oke, kalian mungkin ada yang bertanya-tanya nih, kok si Edomalis menyerahkannya ke Edward bukan ke Yom? Gini, Yom itu adalah rakyat biasa, dia tidak bisa langsung diajukan sebagai raja baru. Jadi memang ini semua tuh sesuai dengan rencana Diablo, membiarkan Edward mengisi posisi raja terlebih dahulu, yang akan menjadi kekacauan di mana Edward ingin melawan Tempest dengan backingannya nanti. Nah itu dia, kenapa Edomalis tidak mengusung Yom terlebih dahulu, karena tidak bisa gitu Yom langsung diusung menjadi raja. Kurang lebih seperti itu, paham kan ya? Nah itu aja nih pembahasan gua tentang episode kedua dari Tensura Season 3. Ya walaupun memang episode ini tuh isinya rapat semua, tapi menurut gua banyak banget hal menarik yang bisa dibahas. Gua juga mau minta maaf nih ke teman-teman semua kalau video gua tuh terkesan simple dan mungkin masih kurang dalam segi editing, dikarenakan device gue juga belum memadai. Tapi gue jamin ke teman-teman semua nih kalau gue bakal lebih baik lagi dalam menyajikan video yang layak untuk kalian nikmati. Gue harap kalian tetap suka dengan pembahasan-pembahasan gue selanjutnya. Gue juga ucapin terima kasih yang udah dengerin sampai detik ini. Sugi, The Octagram. Gue undur diri. Peace out and bye-bye.